Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seakan ikut tersenyum menyaksikan kehidupan baru yang sedang dijalani Aisyah. Rumah kecil bercat krem, berdiri di gang sempit dengan pagar besi sederhana, kini resmi menjadi tempat tinggal barunya bersama sang suami, Arman. Rumah itu tidak besar, tidak juga mewah. Hanya 2 kamar, ruang tamu mungil, dapur sempit, dan halaman kecil dengan beberapa pot bunga yang Aisyah rawat setiap pagi. Namun bagi Aisyah, rumah itu bagaikan istana. Bukan karena bentuknya, melainkan karena di dalamnya ada lelaki yang ia cintai dengan segenap hati. Hari-hari awal pernikahan mereka adalah hari-hari yang penuh warna. Aisyah selalu bangun lebih dulu. Dengan langkah pelan, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sambal terasi kesukaan Arman, dan telur dadar yang selalu ia buat dengan potongan cabai rawit. Aroma masakan itu menyebar, memenuhi setiap sudut rumah mungil itu, menjadi saksi betapa seorang istri ingin membahagiakan suaminya. Arman akan keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit berantakan, tapi senyumnya selalu hangat. Ia akan duduk di meja makan, menatap Aisyah dengan tatapan yang membuat jantung wanita itu berdegup kencang. "Aisyah, kopi hitamku mana?" tanya Arman dengan nada manja. Aisyah tersenyum sambil menuangkan secangkir kopi hangat ke cangkir kesukaan suaminya. "Ini abang, jangan diminum terlalu panas ya." Arman akan meneguk kopi itu, lalu menghela nafas lega. Enak sekali. Kamu memang istri terbaik." Kata-kata sederhana itu bagi Aisyah lebih berharga daripada emas. Setiap pujian kecil dari suaminya membuatnya merasa dihargai, dicintai, dan dibutuhkan. Bagi Aisyah, kebahagiaan bukanlah perhiasan mahal atau rumah megah. Kebahagiaan adalah saat ia bisa memasak dengan tangannya sendiri, menyuapi suaminya, lalu duduk berdampingan sambil bercengkrama tentang hal-hal kecil. Baginya, rumah mungil bercat krem itu adalah surga kecil yang Allah titipkan kepadanya. Setiap malam setelah mereka sholat berjamaah, Aisyah selalu berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, jadikan rumah kecil ini rumah yang penuh rahmat. Jadikan setiap dindingnya saksi cinta kami yang halal. Lindungi kami dari ujian yang tak sanggup kami pikul." Arman pun akan menatap Aisyah lalu mengelus rambut istrinya lembut. "Aku bersyukur menikah denganmu Aisyah, kamu melengkapi hidupku." Dan Aisyah akan tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya juga abang, hidup saya lengkap dengan adanya abang." Hari-hari awal itu begitu indah, bahkan hujan yang deras sekalipun terasa hangat ketika mereka menikmatinya bersama, dengan segelas teh panas, dan obrolan panjang hingga larut malam. Aisyah merasa hidupnya sempurna. Ia merasa doanya selama ini telah dikabulkan. Namun di balik semua itu, takdir sudah menuliskan perjalanan yang jauh berbeda. Sebuah perjalanan yang akan menguji hatinya, menguji imannya, hingga membuatnya menangis di atas sajadah yang basah oleh air mata. Dan semua itu akan bermula dari rumah kecil bercat krem yang kini ia sebut rumah bahagia. Waktu berjalan, hari-hari berganti. Awalnya kehidupan rumah tangga Aisyah dan Arman masih penuh tawa. Tapi perlahan sesuatu mulai berubah. Aisyah mulai merasakannya, seperti angin dingin yang merayap masuk lewat celah jendela, pelan namun menusuk tulang. Jika dulu Arman selalu pulang sebelum azan maghrib, kini jam dinding sering menunjukkan angka 8, 9, bahkan lebih sebelum pintu rumah itu terbuka. Malam itu, Aisyah duduk di ruang makan. Meja kayu kecil sudah ia tata rapi. Ayam goreng masih mengepulkan uap panas, sayur bayam berkuah bening, sambal terasi tersaji dalam mangkuk kecil. Semua sudah siap, seperti biasa. Ia menatap jam dinding, jarumnya bergerak lambat. Pukul 8 lewat, Arman belum pulang. "Apa abang lembur lagi?" gumamnya, mencoba menenangkan diri. Telepon ia angkat.
Nomor Arman ia tekan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Hatinya berdebar. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Arman sedang sibuk. Mungkin ponselnya di silent. Tapi rasa sepi di hatinya makin besar. Akhirnya, pukul 10 malam, pintu rumah berderit. Arman masuk dengan wajah letih. Dasi terlepas, kemeja sedikit kusut. "Abang baru pulang?" tanya Aisyah lembut, mencoba menahan nada khawatir. Arman hanya mengangguk, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi. "Maaf sayang, aku sudah makan di luar, kamu tidak usah tunggu." Kata-kata itu menusuk hati Aisyah. Ia sudah menunggu berjam-jam, memasak dengan penuh cinta, tapi Arman hanya berkata sudah makan. Ia tersenyum, meski hatinya retak. "Tidak apa-apa, abang." Malam itu Aisyah berbaring di samping Arman yang sudah tertidur pulas. Ia menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jangan biarkan aku berburuk sangka pada suamiku. Jika ia sibuk demi mencari nafkah halal, kuatkan aku untuk bersabar. Tapi jika ada hal yang aku tidak tahu, tuntunlah aku ya Rob. Jangan biarkan aku hancur karena prasangka." Air matanya jatuh membasahi bantal. Sujud malam itu menjadi lebih lama dari biasanya. Aisyah menangis dalam doa, menahan luka yang ia pendam sendiri. Hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Arman yang dulu rajin bercanda, kini sering diam. Jika Aisyah bertanya, jawabannya singkat. Jika Aisyah bercerita, ia hanya mengangguk tanpa menatap. "Abang, besok tetangga kita hajatan. Saya kepikiran mau bantu masak." "Abang, tadi saya lihat kain bagus di pasar. Cocok untuk gorden ruang tamu." "Ya, terserah." Kalimat singkat itu membuat Aisyah seperti berbicara sendiri. Ia mulai merasa kehadirannya tak lagi berarti. Tapi ia tetap berusaha. Ia tetap memasak, tetap menyambut Arman dengan senyum, tetap memijat kaki suaminya yang lelah sepulang kerja. Hingga suatu malam, Aisyah merasakan sesuatu yang membuat hatinya semakin resah. Saat ia mengambil kemeja Arman dari keranjang cucian, hidungnya menangkap aroma asing. Parfum, wangi yang lembut, manis, dan bukan milik mereka. Aisyah terdiam lama. Tangannya bergetar. "Ini parfum siapa?" bisiknya. Ia mencoba menepis prasangka. Mungkin rekan kerja, mungkin tertular di kantor. Namun, ketika ia melipat kerah kemeja itu, matanya menangkap sesuatu. Noda samar berwarna merah muda, seperti bekas lipstik. Dadanya sesak. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur karena prasangka. Lindungi aku dari hati yang buruk. Malam itu, Aisyah berbandingkan diri bertanya, "Abang, boleh saya tanya?" Suaranya bergetar. "Ada apa?" Arman menatap sekilas. "Kemeja abang ada bau parfum dan ada bekas..." Suaranya tercekak. "Bekas lipstik." Arman terdiam sejenak, lalu wajahnya mengeras. "Kamu suuzon, Aisyah. Jangan terlalu mengekang aku. Aku lelah, pulang kerja, kamu malah nuduh yang macam-macam." Aisyah terkejut. Ia tidak berniat menuduh, hanya bertanya, "Maaf abang, saya tidak maksud." Arman membuang pandangan. "Aku tidak suka diatur-atur. Jangan ulangi lagi." Aisyah terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia hanya menunduk, menahan tangis di dada. Sejak malam itu, doa Aisyah menjadi lebih panjang dari biasanya. Ia menangis setiap sujud malam. Ya Allah, jika benar ia berkhianat, jangan biarkan aku membenci. Jangan biarkan aku membalas. Ajari aku sabar ya Rob.
ajari aku ikhlas meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Dan Aisyah terus berdoa meski ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari yang dulu hangat, kini terasa dingin. Aisyah merasakannya semakin jelas dari waktu ke waktu. Arman tidak lagi sama. Dulu, setiap kali pulang kerja, langkah Arman selalu tergesa menuju rumah. Seakan ada rindu yang menuntunnya. Tapi kini, langkah itu semakin lambat, dan seringkali bukan rumah kecil bercat krem itu yang pertama ditujunya. Suatu malam, Aisyah kembali menunggu di ruang makan. Lampu neon berkelip pelan, meja kayu sudah ditata, aroma sop ayam mengepul, dan sambal buatan tangan Aisyah menanti untuk disantap bersama. Jam menunjukkan pukul 8:30. Ponsel Aisyah berkali-kali ia genggam. Nomor Arman ia tekan. Tapi panggilan itu hanya berdering tanpa jawaban. Hatinya mulai gelisah. Mungkin rapat lagi. Mungkin sedang sibuk. Mungkin. Aisyah berusaha mencari alasan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara lirih yang ia coba bungkam. Atau mungkin ada wanita lain. Pukul 9 malam, pintu akhirnya terbuka. Arman masuk, wajahnya tampak segar, bukan letih. Aroma parfum mewah menempel di tubuhnya. Aroma yang asing bagi Aisyah. "Abang baru pulang," suara Aisyah pelan, takut mengusik. Arman menaruh tas, melepas kemeja, lalu menjawab singkat. "Iya, capek sekali hari ini." Aisyah menatap wajahnya. Tidak ada keringat, tidak ada tanda lelah. Justru ada senyum samar yang tersisa, seolah ia baru saja menikmati sesuatu. "Sudah makan?" tanya Aisyah lagi, suaranya bergetar. "Sudah. Sama teman-teman kantor." Kata teman itu terasa menggantung di udara. Hati Aisyah ingin percaya, tapi hatinya menolak. Ada yang tidak wajar. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering pulang larut malam. Kadang ia membawa alasan rapat mendadak. Kadang ia berkata harus menemui klien. Kadang ia berkilah ada lembur yang tidak bisa ditinggal. Namun bagi Aisyah, alasan itu mulai terasa hambar. Sebab setiap kali Arman pulang, ia membawa aroma yang sama, parfum asing bukan miliknya. Pernah suatu pagi, saat Aisyah mencuci pakaian, ia menemukan selembar struk belanja di saku celana Arman. Tulisannya jelas, butik Zara, dress, wanita, Rp1.250.000. Tangan Aisyah bergetar. Air matanya jatuh ke atas kertas itu. "Baju wanita, untuk siapa, Abang? Untuk siapa?" Ia duduk lama di lantai dapur, menatap struk itu seperti benda terkutuk. Hatinya berteriak ingin marah, tapi bibirnya terkatup rapat. Suatu sore, ketika Arman bersiap pergi, Aisyah memberanikan diri bicara. "Abang, boleh saya tanya?" "Apa lagi?" jawab Arman dingin. Aisyah menunduk. "Abang sering pulang larut. Saya khawatir. Kalau memang sibuk kerja, saya ingin tahu, supaya saya bisa mendoakannya." Arman mendengus, lalu menatapnya tajam. "Kamu jangan terlalu banyak tanya. Aku capek. Jangan ditambah dengan interogasi." "Tapi Abang, saya istri Abang. Saya hanya..." "Sudah, jangan cerewet. Aku butuh istri yang tahu diri, bukan yang sok mengatur." Kata-kata itu menghantam dada Aisyah seperti batu. Ia terdiam, menunduk, air matanya jatuh di lantai. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, apa salahku? Apakah aku tidak cukup setia? Apakah aku tidak cukup melayani? Atau memang benar dia sudah punya wanita lain?" Malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di sajadah, menatap lampu kamar yang redup,
lalu menangis dalam doa. Ya Allah, jika hatinya sudah berpaling, aku mohon jangan biarkan aku hancur. Jika ia benar berkhianat, biarlah Engkaulah yang membalas. Aku tidak sanggup, aku hanya ingin tetap sabar. Air mata membasahi sajadah, tubuhnya gemetar. Namun dalam kepasrahan itu, ia merasakan sedikit ketenangan. Ia yakin Allah melihat, Allah mendengar meski dunia menutup mata. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin tak terbantahkan. Arman sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia selalu tersenyum saat mengetik pesan, lalu buru-buru menutup layar ketika Aisyah lewat. Suatu malam, tengah malam, ponsel Arman berdering. Sebuah pesan masuk. Aisyah yang sedang terbangun melihat sekilas layar menyala. Ada nama tersimpan di sana. Rina sayang. Hati Aisyah seketika luluh lantak. Tangannya bergetar, tubuhnya lemas. Ia segera berpaling, pura-pura tidak melihat. Air matanya mengalir tanpa suara. Ya Allah, bisiknya dalam hati. Inikah jawabannya? Inikah ujian yang Engkau pilihkan untukku? Malam itu ia sujud lebih lama dari sebelumnya. Air matanya jatuh tiada henti. Ia sadar badai besar sudah semakin dekat. Hari itu, langit mendung seakan tahu ada hati yang sedang gundah. Aisyah baru saja pulang dari pasar, membawa beberapa kantong belanjaan. Langkahnya ringan, sebab ia berniat memasak makanan kesukaan Arman malam nanti. Sate ayam bumbu kacang, menu yang dulu selalu membuat suaminya tersenyum lebar. Namun, takdir rupanya sudah menyiapkan sesuatu yang jauh berbeda. Ketika melewati jalan besar menuju rumah, pandangannya terhenti. Di seberang jalan, sebuah kafe berlampu temaram tampak ramai. Dari balik kaca besar, Aisyah melihat sosok yang sangat ia kenal. Arman. Ia duduk di kursi pojok. Wajahnya bersinar dengan senyum yang jarang Aisyah lihat belakangan ini. Tapi, senyum itu bukan ditujukan padanya. Di hadapan Arman, duduk seorang wanita bergaun merah. Rambutnya terurai indah, bibirnya merekah dengan lipstik mencolok, dan tawa manisnya terdengar sampai keluar. Mata Aisyah membesar. Nafasnya tercekat. Ia melihat Arman menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Genggaman mesra yang dulu hanya untuknya, kini diberikan pada orang lain. Darah Aisyah terasa berhenti mengalir. Dunia berputar. Kakinya gemetar, hingga kantong belanjaannya jatuh berserakan di trotoar. Tomat-tomat menggelinding, cabai berhamburan, tapi Aisyah bahkan tak sempat memungutnya. Air matanya menetes deras. Dadanya sesak, seakan dihantam ribuan jarum. Ya Allah, suaranya nyaris tak terdengar. Benarkah ini yang harus aku lihat dengan mata kepalaku sendiri? Ia ingin masuk, ingin menegur, ingin berteriak, ingin menampar lelaki yang ia cintai. Tapi tubuhnya kaku, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Yang bisa ia lakukan hanya bersembunyi di balik tiang lampu jalan, menatap dari jauh sambil menangis. Dari tempatnya berdiri, Aisyah melihat Arman menyuapkan kue ke bibir wanita itu. Wanita itu tertawa manja, lalu menyandarkan kepala di bahu Arman. Arman tersenyum, mengusap rambutnya penuh kasih. Aisyah hampir roboh, nafasnya tersengal. Itu senyum yang dulu selalu untukku. Itu sentuhan yang dulu membuatku merasa berharga. Kini, semuanya bukan lagi milikku. Air matanya deras,
jatuh ke jilbab dan pakaian yang ia kenakan. Tapi Aisyah menahan diri. Ia berbalik, melangkah menjauh dengan kaki yang gemetar sambil berbisik dalam hati, "Jika ini takdir, aku akan menerimanya. Tapi ya Allah, tolong kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku dipenuhi kebencian." Malam itu, malaikat-malaikat menjadi saksi betapa hancurnya hati seorang istri yang setia. Namun di balik kehancuran itu, doa-doanya naik ke langit, memohon kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Hari-hari berikutnya, Aisyah berusaha menahan diri. Ia tahu kebenaran pahit yang disembunyikan Arman. Tapi ia tidak ingin menjadi istri yang kasar, tidak ingin membuka aib suaminya pada orang lain. Setiap kali Arman pulang larut, Aisyah hanya menunduk. Setiap kali Arman mengabaikan, ia memilih diam. Tapi diam itu bukan tanda kalah. Diam itu adalah doa yang ia bisikkan setiap malam. Diam itu adalah kesabaran yang ia persembahkan pada Allah. Namun ia sadar, kebisuan ini tidak bisa bertahan selamanya. Sebab rahasia yang disembunyikan Arman semakin lama semakin jelas. Dan kelak, kebenaran itu akan meledak, menghancurkan semua yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga. Hari itu hujan turun rintik-rintik. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan beratnya hati Aisyah. Sejak ia melihat sendiri pengkhianatan Arman di kafe tempo hari, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia mencoba menutup mata, berusaha menepis bayangan itu. Tapi justru semakin jelas, semakin menghantui. Malam demi malam, ia habiskan dengan doa. Sajadahnya selalu basah oleh air mata. Namun, di sela tangisnya, terbersit sebuah harapan kecil. Mungkin, jika ia berbicara dengan mertua, mereka bisa menasihati Arman. Mungkin orang tua yang ia hormati bisa menyadarkan anaknya agar rumah tangga ini kembali utuh. Dengan niat itu, sore itu Aisyah memberanikan diri pergi ke rumah mertua. Rumah besar keluarga Arman berdiri megah di ujung jalan raya. Cat putihnya berkilau, pagar besi tinggi menjulang, dan halaman luas dengan deretan mobil mewah terparkir rapi. Berbeda jauh dengan rumah sederhana bercat krem yang ia tinggali bersama Arman. Aisyah berdiri sejenak di depan gerbang. Tangannya gemetar saat menekan bel. Hatinya berdebar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mereka mau mendengar. Tak lama, pintu terbuka. Seorang pembantu menyambut, lalu mempersilakan Aisyah masuk. Di ruang tamu yang luas dan berkarpet tebal, Bu Ratna, mertua perempuan Aisyah, sudah duduk di sofa empuk dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya dingin, nyaris tanpa senyum. Sementara Pak Surya, ayah mertua Arman, duduk di kursi dengan mata terpaku pada layar televisi, seakan kehadiran menantunya tak berarti. Aisyah menunduk sopan, lalu menyodorkan kotak berisi pisang goreng hangat yang ia buat sendiri dan sebotol sirup markisa racikan tangannya. "Assalamualaikum Ibu, Bapak. Saya bawakan sedikit oleh-oleh. Semoga berkenan." Bu Ratna melirik sekilas, bibirnya bergerak tipis. "Waalaikumsalam. Taruh saja di meja." Aisyah menelan ludah. Suasana begitu kaku, berbeda dengan bayangannya. Ia duduk perlahan, menjaga sikap, menunduk dalam. "Ibu," suaranya lirih, "ada yang ingin saya sampaikan. Saya merasa belakangan ini ada yang berubah pada Arman. Ia sering pulang larut, dan beberapa waktu lalu saya melihatnya bersama seorang perempuan di kafe. Mereka terlihat sangat dekat." Suara Aisyah bergetar, air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Saya mohon Ibu, Bapak, tolong nasihati dia. Saya tidak ingin rumah tangga kami hancur. Saya mencintai Arman, saya ingin tetap mendampinginya." Hening. Lalu terdengar suara tawa kecil dari Bu Ratna, bukan tawa hangat melainkan tawa mengejek yang membuat dada Aisyah semakin sesak. "Nah Aisyah, kamu ini terlalu polos. Arman itu laki-laki. Wajar kalau dia butuh hiburan di luar.
kamu jangan lebay, jangan bikin masalah dari hal kecil. Tapi, Bu, dia menggenggam tangan wanita itu. Saya melihatnya sendiri. Bu Ratna mengibaskan tangan, seakan itu tak penting. Itu biasa. Kamu harus mengerti. Arman butuh penyegaran. Kalau kamu terus mengekang, nanti dia justru benar-benar pergi. Aisyah tercekak. Dadanya semakin sakit. Ia menoleh ke Pak Surya, berharap ada pembelaan. Bapak. Namun lelaki tua itu hanya bergumam tanpa menoleh. Sudahlah, biarkan Arman menikmati hidupnya. Kamu harus tahu diri. Kata-kata itu menghantam Aisyah lebih keras daripada tamparan. Mengetahui diri, gumam Aisyah, nyaris tak percaya. Iya, kamu itu siapa Aisyah? Hanya anak dari keluarga biasa, tidak ada yang istimewa. Anak saya bisa saja mendapatkan perempuan lain yang lebih pantas, lebih selevel. Kalau kamu ingin tetap dipertahankan, diamlah, jangan banyak protes. Perlahan, air mata menetes di pipi Aisyah. Ia menunduk, tangannya mengepal di pangkuannya. Dalam hatinya, teriakannya menggema. Jika kalian tahu siapa aku sebenarnya, jika kalian tahu darah siapa yang mengalir di tubuhku, kalian tidak akan pernah merendahkanku begini. Aku bukan perempuan biasa. Aku pewaris keluarga Al-Mubarok. Kekayaanku bisa menenggelamkan semua kesombongan kalian. Tapi bibirnya tetap rapat. Ia memilih diam. Ia memilih sabar. Dengan suara parau, Aisyah hanya berkata, "Maafkan saya kalau saya tidak sempurna. Tapi sungguh, saya mencintai Arman. Saya hanya ingin rumah tangga ini utuh." Bu Ratna mendengus lalu menjawab dingin. "Kalau begitu, buktikan cintamu dengan kesabaran. Kalau tak tahan, pintu rumah ini selalu terbuka. Anak saya tidak akan kekurangan perempuan yang mau." Hati Aisyah hancur berkeping-keping. Ia tahu ia tak akan mendapatkan pertolongan dari mertua. Yang ia temukan hanyalah penghinaan. Dengan langkah berat, ia pamit pulang. Malam itu, di teras rumah kecil bercat krem, ia duduk sendiri menatap bulan purnama. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. "Ya Allah," bisiknya penuh luka. "Mereka menghinaku, meremehkanku, menganggap aku bukan siapa-siapa. Padahal aku bisa saja membuat mereka bertekuk lutut hanya dengan membuka siapa diriku. Tapi aku tak ingin kesombongan menguasai hatiku. Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Rob." Di dalam rumah, Arman kembali larut malam. Kali ini bahkan ia tak perlu memberi alasan. Hanya melempar selulernya ke meja, lalu masuk ke kamar tanpa menatap Aisyah sedikit pun. Aisyah berdiri di ambang pintu kamar, menatap lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Air matanya kembali jatuh, namun ia tetap berbisik. "Bang, aku masih berharap suatu hari engkau sadar. Tapi jika tidak, aku serahkan hidupku kepada Allah." Malam itu, doa Aisyah menembus langit. Dan ia tak tahu doa itu akan menjadi awal dari sebuah titik balik besar dalam hidupnya. Malam itu, hujan turun deras. Langit hitam pekat, sesekali cahaya petir membelah kegelapan, diikuti suara guntur yang menggema di langit. Angin kencang menerpa jendela rumah kecil bercat krem itu, membuat suara berderit yang mencekam. Aisyah duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Sejak maghrib tadi, ia sudah menyiapkan makan malam. Nasi hangat, sop ayam, dan sambal kesukaan Arman. Tetapi jam terus berputar. Hingga jarum menunjukkan pukul 11 malam, Arman belum juga datang. Di hatinya, doa terus berulang. "Ya Allah, selamatkanlah dia. Lindungi suamiku. Meskipun ia menyakitiku, aku tetap ingin ia berada dalam rahmat-Mu." Namun dalam hatinya yang paling dalam, Aisyah tahu malam ini berbeda. Ada firasat buruk yang membuat dadanya semakin sesak. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk keras. Brak, brak, brak. Aisyah terlonjak. Bergegas ia membuka pintu. Di balik hujan deras, berdirilah Arman. Wajahnya masam, matanya merah entah karena alkohol atau amarah. Jaketnya basah kuyup.
Abang, suara Aisyah lirih, tangannya refleks hendak meraih jaket Arman untuk menolong melepaskannya. Namun Arman menepis kasar. Jangan sentuh aku. Aisyah terdiam. Tubuhnya membeku. Petir menyambar, menerangi wajah Arman yang penuh kebencian. Apa salahku, Bang? Aisyah memberanikan diri bertanya. Arman berjalan masuk, menghantamkan tas kerjanya ke sofa. Salahmu? Kau masih berani bertanya? Salahmu adalah kau tidak pernah cukup untukku. Aisyah terhenyak. Air matanya langsung jatuh. Tidak cukup, bisiknya. Apa aku tidak cukup, Bang? Aku sudah berusaha menjadi istri yang taat. Aku masak untukmu. Aku setia. Aku jaga rumah ini. Arman menoleh. Matanya penuh api. Setia. Kesetiaanmu membosankan, Aisyah. Aku butuh sesuatu yang berbeda. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa hidup. Bukan hanya jadi istri yang duduk di rumah menunggu. Kata-kata itu menancap seperti pisau di dada Aisyah. Nafasnya tercekat. Bang, jangan berkata begitu. Aku ini istrimu. Kita dulu menikah dengan janji suci di hadapan Allah. Cukup, teriak Arman, membanting meja hingga gelas jatuh berderai. Tangisan Aisyah pecah. Kalau ada yang salah dariku, katakan. Aku akan berubah, Bang. Jangan seperti ini. Jangan hancurkan rumah tangga kita. Namun Arman mendekat, menatapnya tajam. Aku sudah memutuskan, Aisyah. Aku ingin cerai. Kata itu meluncur deras, menghantam Aisyah lebih keras dari guntur di luar. Cerai? Suara Aisyah hampir tak terdengar, tubuhnya goyah. Arman menatap tanpa ragu. Iya, aku tidak mau lagi hidup denganmu. Aku sudah punya perempuan lain yang bisa memberiku apa yang aku mau. Kau cukup sampai di sini. Hening. Hanya suara hujan deras di luar yang menemani. Aisyah jatuh berlutut, memegang ujung celana Arman sambil menangis. Bang, jangan lakukan ini. Aku mohon. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa hidup tanpa abang. Arman menepis kasar, membuat Aisyah jatuh di lantai ruang tamu. Kau terlalu lemah, Aisyah. Air mata Aisyah jatuh semakin deras. Hatinya hancur berkeping-keping. Tapi dalam kehancuran itu, ia tetap mengangkat tangannya ke langit, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini jalanku, aku terima. Tapi jangan biarkan hatiku membenci. Lindungilah aku dari putus asa. Berikan aku jalan keluar yang terbaik. Arman masuk kamar, mengemasi beberapa barang. Ia bahkan tidak peduli pada istri yang masih menangis di lantai ruang tamu. Dengan langkah keras, ia keluar rumah, meninggalkan Aisyah sendirian di tengah malam yang penuh petir dan hujan deras. Pintu tertutup keras. Aisyah terisak dalam sujud, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan yang merembes dari celah atap. Malam itu, seluruh dunia seolah runtuh menimpa dirinya. Namun dalam remuk redam itu, hatinya masih berbisik lirih. Allah bersama orang-orang yang sabar. Pagi itu, matahari seakan enggan menampakkan diri. Langit mendung, sejalan dengan hati Aisyah yang masih terasa hancur sejak malam sebelumnya. Di ruang tamu, sajadah masih terhampar. Bekas air mata di permadani belum sempat kering. Aisyah duduk memeluk lutut. Matanya sembab, wajahnya pucat. Malam panjang yang penuh tangis membuat tubuhnya lemah. Namun hatinya tetap berusaha berdikir, menyebut nama Allah agar tidak tenggelam dalam putus asa. Tiba-tiba, suara pintu berderit. Arman masuk, mengenakan kemeja rapi dan wajah dingin tanpa ekspresi. Di tangannya ada sebuah map coklat. Aisyah, ucapnya datar. Aisyah menoleh, hatinya langsing mencelos.
Ia tahu apa isi map itu sebelum Arman membuka mulut lagi. Aku sudah mengurusnya. Surat cerai. Kau tinggal tanda tangan. Map itu dilempar ke meja. Bunyi berkas menampar telinga Aisyah lebih keras daripada bentakan. Bang, suara Aisyah lirih, nyaris tak terdengar. Apakah tidak ada sedikit pun cinta yang tersisa? Tidak ada kenangan yang bisa membuat abang bertahan? Arman mendengus, matanya dingin. Cinta? Jangan mengada-ada Aisyah. Cinta itu sudah mati sejak lama. Aku ingin hidup baru, tanpa kau di sisiku. Air mata Aisyah langsung pecah. Tangannya gemetar menyentuh map itu. Bang, kita sudah janji di hadapan Allah. Abang lupa. Saat akad, abang menggenggam tanganku, berjanji untuk menjagaku, mencintaiku, membawaku ke surga bersama-sama. Arman menepis kasar. Cukup, jangan pakai agama untuk menahanku. Aku sudah muak hidup denganmu. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding terdengar. Lalu, dengan sisa keberanian yang ia punya, Aisyah berkata lirih, kalau begitu, jika ini jalan yang abang pilih, aku tidak akan menahan lagi. Aku ikhlaskan. Semoga Allah menjaga langkah abang. Arman terdiam sesaat, tampak terkejut dengan keteguhan suara Aisyah. Tapi ia segera mengalihkan pandangannya, pura-pura tidak peduli. Akhirnya kau mengerti. Besok kau bisa kemasi barang-barangmu. Rumah ini bukan lagi milikmu. Kata-kata itu menghantam Aisyah seperti petir di siang bolong. Rumah kecil ini, tempat ia menanam kenangan, tempat ia menuangkan cinta, kini bukan lagi rumahnya. Namun alih-alih melawan, Aisyah hanya menunduk. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku tenggelam dalam dendam. Bimbing aku agar tetap bersabar. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan langkah lemah, Aisyah mengemas beberapa pakaiannya. Hanya satu koper kecil yang ia bawa. Barang-barang lain ia tinggalkan, seolah semua itu tak ada artinya lagi. Sebelum melangkah keluar, ia berdiri sejenak di ruang tamu, menyapu pandangan terakhir pada setiap sudut. Di sana ada kenangan tawa, di sana ada air mata, di sana pernah ada doa dan cinta yang tulus. Assalamualaikum, rumah kecilku. Aku pergi dengan hati yang patah. Tapi aku percaya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Air matanya jatuh lagi, tapi ia paksa melangkah. Di luar, hujan rintik kembali turun seolah langit ikut menangisi kepergian Aisyah. Arman hanya berdiri di pintu, menyilangkan tangan, tanpa ada rasa iba sedikit pun. Pergi. Semoga kau bisa hidup dengan caramu sendiri. Aisyah menoleh, menatap lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Bibirnya gemetar, lalu ia berkata pelan, Bang, terima kasih atas waktu yang pernah kita lalui. Aku doakan abang bahagia, meskipun bukan denganku. Arman tidak menjawab, hanya memalingkan wajah. Dengan langkah lunglai, Aisyah berjalan menjauh. Setiap langkah seperti menginjak pecahan kaca yang melukai jiwanya. Namun di balik luka itu, ada cahaya kecil yang ia tetap pegang erat. Kepercayaannya pada Allah. Ya Rob, aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan rumahku. Tapi jangan biarkan aku kehilanganmu. Hari itu seluruh harapan Aisyah gugur. Namun, dari reruntuhan harapan itu, Allah sedang menumbuhkan benih kekuatan yang kelak akan menjadikan Aisyah sosok yang jauh lebih mulia daripada sebelumnya. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti neraka yang berjalan lambat bagi Aisyah. Pagi, siang, malam, semua sama. Sunyi, hampa, dingin. Ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya kusam, atapnya bocor jika hujan deras, lantainya dingin tanpa karpet. Kontras sekali dengan rumah kecil bercat krem yang pernah ia jaga sepenuh hati. Namun yang lebih menyakitkan dari sekedar tempat tinggal adalah kehampaan hatinya.
Setiap kali bangun tidur, ia masih terbiasa menoleh ke sisi kasurnya, seakan Arman ada di sana. Tapi yang ia temui hanyalah bantal dingin yang basah oleh air mata. Setiap kali ia memasak, refleks ia menambah porsi lebih banyak. Lalu baru sadar, tidak ada lagi suami yang akan pulang untuk makan. Malam-malam adalah saat paling berat. Ia sering terjaga hingga larut, duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Kadang ia membuka kotak kecil berisi cincin pernikahan, foto akad, dan secarik surat cinta dari Arman di awal pernikahan dulu. Setiap kali melihatnya, air matanya mengalir deras. Aku ini masih mencintaimu, Bang, meski kau sudah hancurkan hatiku. Namun setiap kali hampir tenggelam dalam kepedihan, ia buru-buru mengambil wudhu, lalu berdiri di sajadah. Ia bersujud lama, menangis dalam doa. Ya Allah, aku sudah kehilangan segalanya di dunia. Tapi jangan biarkan aku kehilangan iman. Engkau cukup bagiku. Tetapi penderitaan Aisyah tidak berhenti pada kehilangan Arman. Ia juga harus menanggung hinaan dari mertua. Berita perceraian itu cepat menyebar. Bu Ratna dengan mudah menyalahkan Aisyah. Dia istri yang membosankan, wajar kalau Arman cari yang lain. Begitu katanya kepada kerabat. Beberapa tetangga pun mulai berbisik-bisik ketika Aisyah lewat. Pandangan kasihan bercampur dengan cibiran menusuk. Kasihan, ditinggal suami. Pantas saja, wajahnya pucat terus. Suami sukses mana betah sama istri yang cuma di rumah begitu? Setiap kata-kata itu seperti garam di atas luka Aisyah. Tapi ia menunduk, menahan tangis, melangkah tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia berkata, jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, jika mereka tahu aku adalah putri dari keluarga Al-Mubarok, mereka tidak akan berani meremehkan aku. Yah, itu rahasia terbesar Aisyah. Ia lahir dari keluarga terpandang, kaya raya, pewaris harta yang tak terhitung. Namun sejak menikah dengan Arman, ia memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta atau nama besar keluarganya. Dan sekarang, setelah semua pengorbanannya, ia justru dihina seolah tak berharga. Hari-hari berjalan lambat, penuh luka. Namun, Aisyah tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tetap hidup sederhana, tetap berjualan kue kecil-kecilan di pasar untuk bertahan hidup, tetap tersenyum meski hatinya menangis. Di setiap langkahnya ada doa yang ia bisikkan. Ya Allah, biarlah mereka meremehkan aku. Biarlah dunia melihatku rendah. Asalkan engkau melihatku tinggi di sisimu, itu sudah cukup. Air matanya jatuh deras, bercampur dengan doa yang naik ke langit. Dan malam itu, meski ia tidak tahu, malaikat mencatat setiap tetes air mata itu sebagai saksi kesabarannya. Saksi bahwa seorang wanita yang dihancurkan oleh dunia masih memilih untuk teguh dalam iman. Aisyah menyembunyikan lukanya. Dunia mungkin melihatnya lemah, tak berharga, tapi Allah tahu dari hati yang paling remuk itu sedang tumbuh kekuatan besar yang kelak akan mengangkatnya lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Bagi Arman, hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti kemenangan. Ia merasa bebas. Bebas dari belenggu rumah sederhana dan istri yang menurutnya membosankan. Ia kini berjalan bersama Rina.
Wanita muda bergaun merah yang dulu ia genggam tangannya di kafe. Mereka sering terlihat tertawa bersama di restoran mahal, berfoto mesra, lalu mengunggahnya ke media sosial. Arman tersenyum puas setiap kali melihat banyak komentar iri. Wah, pasangan serasi. Beruntung banget dapat istri secantik Rina. Arman semakin percaya diri. Baginya, inilah hidup yang sesungguhnya. Lihatlah Aisyah, aku sudah menemukan kebahagiaan yang tidak pernah kau beri. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Beberapa minggu setelahnya, masalah mulai muncul. Proyek bisnis yang ia kerjakan tiba-tiba gagal. Investor yang sudah berjanji mendukung mendadak membatalkan kesepakatan. Kontrak yang hampir ia tanda tangani ditarik begitu saja tanpa alasan jelas. Arman gelisah. Ia menghubungi sana-sini, mengetuk pintu para kolega, tapi semua menolak dengan alasan yang sama. Maaf Arman, kami tidak bisa bekerja sama dengan Anda saat ini. Seakan-akan semua jalan tertutup rapat. Sementara itu, Rina mulai menunjukkan wajah aslinya. Di awal, ia manis, lembut, penuh rayuan. Tapi setelah tahu bisnis Arman goyah, sikapnya berubah. Man, kamu janjikan mau ajak aku liburan ke Bali? Katanya bulan ini. Arman berusaha menenangkan. Sabar sayang, bisnis lagi agak sulit, nanti kalau sudah stabil. Rina langsung memotong. Suaranya dingin. Aku nggak suka laki-laki yang cuma kasih janji. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan, buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menusuk jantung Arman. Tapi ia menahannya berharap badai ini sementara. Hari berganti minggu. Bisnis Arman makin jatuh. Mobilnya terpaksa dijual untuk menutup hutang. Rumah kontrakan yang tadinya ia sewa dengan bangga, kini terancam karena ia menunggak 3 bulan. Rina semakin tidak tahan. Ia sering pulang larut tanpa kabar, atau bahkan hilang seharian. Arman mencoba menghibur diri. Dia cuma butuh waktu. Dia pasti mengerti aku. Namun kenyataan lebih pahit dari yang ia kira. Suatu malam ketika Arman pulang dengan wajah kusut, ia menemukan koper besar tergeletak di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya ini? Di dalam rumah, Rina berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Aku pergi, Man. Arman panik. Apa? Pergi? Kenapa sayang? Aku janji aku bisa bangkit lagi. Tolong beri aku waktu. Rina mendengus. Matanya penuh sinis. Bangkit? Dari mana? Kamu sudah nggak punya apa-apa sekarang. Kamu bukan siapa-siapa. Aku salah pilih orang. Maaf, aku gak mau hidup susah. Arman mencoba meraih tangannya. Rina, jangan. Aku butuh kamu. Jangan tinggalkan aku. Tapi Rina menepis kasar. Lepas. Hidupmu sudah selesai, Arman. Aku gak mau ikut tenggelam bersamamu. Tanpa menoleh lagi, Rina menyeret kopernya keluar meninggalkan Arman sendirian. Malam itu, Arman terduduk di lantai. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Hidupnya hancur seketika. Ia kehilangan Aisyah, kehilangan keluarga,
kehilangan bisnis, kehilangan kekasih yang ia banggakan. Yang tersisa hanya dirinya sendiri dalam kehinaan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan berteriak lirih. Suaranya pecah dalam tangis. "Aisyah, kenapa aku melepaskanmu? Aku bodoh, aku yang menghancurkan hidupku sendiri." Hari-hari berikutnya semakin gelap. Arman tidak lagi tinggal di rumah kontrakan. Ia diusir karena tidak mampu membayar. Ia hanya menumpang di rumah kerabat jauh. Hidup seadanya, makan dari belas kasihan orang lain. Orang tuanya yang dulu membela mati-matian, kini mulai menjauh. Pak Surya dan Bu Ratna merasa malu dengan keadaan anaknya. "Arman, hidupmu berantakan. Sejak kau tinggalkan Aisyah, bukannya bahagia malah seperti ini. Apa kau tidak sadar?" kata ibunya dengan nada jengkel. Arman menunduk. Wajahnya merah karena malu. Namun egonya masih bersisa. Ia berteriak, "Jangan sebut nama Aisyah lagi di depan saya. Saya sudah memilih jalan saya sendiri." Meskipun begitu, jauh di dalam hatinya, ia tahu. Semua kehancurannya dimulai sejak ia mengkhianati wanita yang paling tulus mencintainya. Dan yang tidak ia ketahui, jalan rezekinya yang kini tertutup rapat adalah karena dunia bisnis di kota itu berada di bawah pengaruh keluarga besar Aisyah. Namun Aisyah tidak pernah memerintah langsung. Ia tidak pernah berkata, "Hancurkan Arman." Tidak, ia hanya diam, memilih berdoa dan menyerahkan pada Allah. Allah lah yang memperlihatkan balasan atas pengkhianatan itu. Arman jatuh bukan karena tangan Aisyah, tapi karena tangannya sendiri dan karena doa wanita yang ia lukai menembus langit. Malam demi malam, Arman semakin tenggelam dalam kesendirian. Ia mulai merasakan apa itu kehilangan segalanya. Kebahagiaan yang ia kejar bersama wanita lain ternyata hanyalah fata morgana. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang paling dalam. Waktu berjalan lambat tapi pasti. Hari-hari penuh air mata yang dilewati Aisyah kini mulai berubah menjadi hari-hari yang lebih tenang. Luka itu memang belum sembuh, tapi sujud panjang dan doa-doanya membuat hatinya mulai kuat. Di saat dunia memandangnya lemah, Allah justru sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, telepon rumah munggilnya berdering. Aisyah mengangkat, suaranya lembut. "Assalamualaikum." Di seberang terdengar suara yang amat dikenalnya. "Aisyah, ini Paman Hasyim." Aisyah tercekat. Paman Hasyim adalah adik dari ayahnya, seorang yang dihormati dalam keluarga besar Al-Mubarok, keluarga terpandang dengan jaringan bisnis yang luas. "Aisyah, bagaimana keadaanmu, Nak?" Suara pamannya penuh kelembutan. Aisyah menarik nafas dalam. "Alhamdulillah, Paman, saya baik. Allah sudah menunjukkan jalannya. Saya sekarang sendiri, tapi hati saya lebih tenang." Paman Hasyim terdiam sesaat lalu berkata tegas, "Sudah saatnya, Aisyah. Kamu tidak perlu lagi menyembunyikan siapa dirimu. Dunia harus tahu bahwa kamu bukan perempuan lemah. Kamu adalah pewaris keluarga besar Hasyim, dan bisnis kita sudah menunggu tanganmu untuk memimpin." Air mata Aisyah jatuh tanpa sadar. Selama ini, ia menolak tampil karena tidak ingin suaminya mencintainya karena harta. Ia rela meninggalkan rumah besar keluarganya, hidup sederhana, bahkan dicibir dan dihina hanya demi merasakan cinta yang murni. Namun, semua pengorbanan itu berakhir dengan pengkhianatan. Dan kini, Allah membuka jalan baru, jalan kebangkitan. Hari itu juga, Aisyah memberanikan diri kembali ke rumah keluarganya.
Gerbang besar terbuka menyambutnya dengan megah. Taman luas terhampar. Mobil-mobil mewah berderet dan para karyawan hilir mudik dengan wajah hormat. Ketika langkah kakinya memasuki halaman, semua orang yang melihat segera menyapanya penuh takzim. "Selamat datang kembali, Nona Aisyah." Aisyah menunduk, senyum lembut terbit di wajahnya yang masih dibasahi air mata. "Terima kasih, aku pulang." Malam itu, Aisyah disambut dengan pelukan hangat dari keluarganya. Bibinya, pamannya, bahkan para sepupu yang lama tak temuinnya semua meneteskan air mata. "Kami semua merindukanmu, Aisyah. Maafkan kami membiarkanmu hidup dalam kesedihan begitu lama. Tapi lihatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu." Aisyah menangis di pelukan keluarganya. "Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Paman. Aku tidak ingin kembali dengan kebencian. Aku kembali karena aku sadar hidupku harus digunakan untuk kebaikan yang lebih besar." Beberapa hari kemudian, Aisyah duduk di ruang rapat keluarga. Ruangan itu luas, dengan meja panjang berlapis kayu jati. Kursi-kursi elegan dan dinding penuh lukisan sejarah keluarga. Di sekeliling meja duduk para direktur, para pengurus, dan anggota keluarga besar. Semuanya menatap Aisyah dengan penuh harap. "Kami semua menunggu keputusanmu, Nona Aisyah. Perusahaan ini butuh pemimpin yang berhati bersih dan tegas. Dan itu ada pada dirimu." Aisyah menarik nafas panjang. Ia menatap satu persatu wajah yang hadir. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, aku tidak ingin sombong. Aku hanya ingin amanah ini menjadi jalan untuk menebar manfaat." Lalu dengan suara mantap ia berkata, "Baik, jika ini amanah dari keluarga dan karyawan, aku akan menerimanya. Tapi aku ingin kita menjalankan bisnis bukan hanya untuk keuntungan, melainkan juga untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak." Ruangan itu seketika bergemuruh dengan tepuk tangan. Malam itu, lahirlah kembali seorang Aisyah yang baru. Bukan lagi istri yang dikhianati, bukan lagi perempuan yang ditinggalkan, melainkan pemimpin, pewaris, sekaligus wanita yang akan berdiri tegak dengan harga diri dan martabatnya. Hari-hari Aisyah kini berbeda. Ia mengenakan busana muslimah yang anggun, sederhana namun berwibawa. Di balik hijabnya yang syar'i, terpancar wajah yang penuh ketuduhan. Kantor pusat keluarga Al-Mubarak kini sering dipenuhi langkah anggun Aisyah. Karyawan menaruh hormat, para mitra bisnis menyebutnya wanita muda berkelas, dan media mulai meliput kiprahnya. Namun di balik semua itu, Aisyah tetap sama. Ia masih Aisyah sederhana, yang senyumnya lembut, yang tidak pernah lupa menundukkan kepala saat berdoa. Bukan hanya dunia bisnis yang ia pimpin, Aisyah juga membangun yayasan sosial. Ia mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim, membangun klinik kesehatan untuk rakyat kecil, serta menyalurkan beasiswa bagi santri di pesantren terpencil. Setiap kali berdiri di hadapan anak-anak yatim, ia teringat air matanya dulu. "Anak-anakku," ucapnya lembut, "jangan pernah merasa sendirian. Allah bersama kalian. Kalian adalah cahaya masa depan." Air mata anak-anak itu jatuh, memeluk Aisyah dengan penuh cinta. Dan di saat itu, Aisyah merasa luka masa lalunya kini berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak orang. Sementara itu, jauh di tempat lain, Arman mulai mendengar kabar tentang kebangkitan Aisyah. Awalnya ia tidak percaya. Aisyah memimpin perusahaan besar? Tidak mungkin. Namun saat televisi menayangkan liputan tentang peresmian sekolah gratis yang diresmikan langsung oleh Aisyah, matanya tak bisa berbohong. Di layar terlihat Aisyah berdiri anggun dengan hijab syar'i, suaranya teduh, senyumnya bercahaya. Dia Aisyah, perempuan yang dulu kuanggap membosankan. Dia kini bersinar, sementara aku hancur.
Air mata Arman jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Malam itu, Arman duduk sendirian di kamar sempit kontrakan baru yang hanya berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab, catnya terkelupas, dan lampu redup menggantung seadanya. Di depannya, sebuah televisi kecil menayangkan berita. Nama yang muncul berulang kali di layar membuat dadanya bergetar. Aisyah Al-Mubarok, sosok wanita tangguh yang kini menjadi inspirasi. Dari keterpurukan rumah tangga, ia bangkit memimpin bisnis keluarga sekaligus aktif dalam kegiatan sosial. Arman menatap layar itu lama. Nafasnya tersengal. Al-Mubarok, jadi selama ini dia pewaris keluarga besar itu. Kepalanya menunduk. Jari-jarinya gemetar menutupi wajahnya. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Aku mengira dia perempuan biasa. Aku menukarnya dengan dunia fana. Dengan wanita yang bahkan meninggalkanku saat aku terjatuh. Air mata jatuh deras membasahi wajah kusutnya. Hari-hari berikutnya, rasa penyesalan itu semakin menghantuinya. Ia tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bayangan wajah Aisyah saat ditinggalkan terus datang, dengan tatapan sedih dan doa yang ia panjatkan di malam terakhir. Ya Allah, apakah ini balasan dari doa Aisyah yang kau ijabah? Aku telah menghancurkan hatinya, dan engkau kini membalasnya dengan kehancuranku sendiri. Arman memukul dadanya sendiri, terisak seperti anak kecil. Ia mencoba bangkit. Beberapa kali ia melamar pekerjaan, tapi tak ada satupun perusahaan yang menerima. Setiap pintu yang ia datangi selalu tertutup. Ada kalanya ia dipanggil wawancara, namun begitu namanya disebut, para manajer saling berbisik. Arman, bukankah dia yang punya masalah etika? Bukankah dia yang dulu menipu investor? Tidak usah diterima, kita tidak mau ada masalah. Arman keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Apa semua orang sudah menolakku? Apa dunia ini sudah benar-benar membenciku? Tak ada lagi teman yang menemani. Teman-teman bisnisnya dulu hanya mendekat ketika ia kaya. Kini satu persatu menghilang. Ponselnya jarang berdering, dan kalaupun ada, hanya penagih utang yang menuntut pembayaran. Arman benar-benar sendirian. Suatu sore, ia melihat keramaian di sebuah lapangan terbuka. Banyak orang berkumpul, anak-anak kecil berlari, ibu-ibu tersenyum bahagia. Arman mendekat, ingin tahu. Di sana, sebuah panggung sederhana berdiri, spanduk besar tergantung. Peresmian klinik gratis untuk rakyat oleh Yayasan Aisyah Al-Mubarok. Arman berdiri terpaku. Dan di atas panggung, dengan jilbab anggun dan wajah penuh keteduhan, Aisyah berdiri memberikan sambutan. Saya ingin semua orang kecil mendapat hak yang sama untuk sehat dan bahagia. Ini adalah doa-doa saya dulu saat merasa sendirian. Semoga Allah menjadikan ini amal jariah kita bersama. Suara lembut itu menusuk hati Arman. Air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Itu suara yang dulu menemaniku setiap malam, suara yang dulu mendoakanku dalam sujud. Dan aku mengkhianatinya. Arman tidak kuat. Ia mundur, lalu berlari menjauh dari kerumunan. Di sebuah sudut jalan, ia terduduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, kembalikan aku pada Aisyah. Beri aku kesempatan kedua, meski aku tahu aku tak pantas lagi baginya. Malam itu, Arman kembali bersujud untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kepalanya menempel di sajadah lusuh, bahunya berguncang hebat. Ya Allah, aku telah zalim kepada Aisyah. Aku telah menghancurkan rumah tangga yang seharusnya aku jaga. Aku telah menukar cintanya dengan nafsu. Ampunilah aku, ya Allah. Jika aku tidak bisa memperbaiki semuanya, maka izinkan aku setidaknya meminta maaf kepadanya sebelum kau panggil aku pergi. Tangisan itu menggema dalam sunyi malam, hanya Allah yang mendengarnya. Keesokan harinya, Arman memberanikan diri menuju kediaman keluarga Al-Mubarok.
Gerbang megah itu menjulang tinggi. Dua satpam berdiri tegak, menatapnya dengan curiga. Saya ingin bertemu Nona Aisyah, katanya terbata-bata. Satpam itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Dengan Anda siapa? Apa ada janji? Arman menunduk, wajahnya memerah karena malu. Saya mantan suaminya. Satpam itu saling memandang, lalu salah satu di antara mereka berkata tegas. Maaf Tuan, Nona Aisyah tidak menerima tamu sembarangan. Silahkan pergi sebelum kami harus mengusir Anda. Arman merasakan dadanya diremas. Langkahnya mundur perlahan, tapi matanya tetap menatap gerbang itu. Air matanya jatuh satu-satu. Aisyah, bahkan untuk melihatmu dari dekat pun aku sudah tidak pantas lagi. Ya Allah, izinkan aku bertemu dengannya, hanya untuk meminta maaf. Hari-hari Arman kini hanya berisi penyesalan. Ia hidup dalam bayang-bayang kesalahan masa lalu, sementara Aisyah semakin bersinar dalam kebaikan. Dan di malam-malam sunyi, ia hanya bisa berdoa. Ya Allah, sebelum ajal menjemputku, izinkan aku menebus dosaku pada Aisyah. Hanya itu yang kupinta. Hari itu, langit mendung. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan kota. Aisyah baru saja selesai menghadiri peresmian sebuah pesantren tahfidz yang ia biayai. Senyum lembut masih menghiasi wajahnya meski tubuhnya lelah. Ia duduk di kursi belakang mobil hitam keluarganya. Sopir melajukan mobil dengan tenang, sementara Aisyah menatap keluar jendela melihat anak-anak kecil berlarian di bawah hujan. Ya Allah, betapa Engkau melimpahkan kasih-Mu lewat tawa mereka. Batinnya penuh syukur. Di sisi lain kota, Arman berjalan lunglai di bawah hujan. Bajunya basah kuyup, sepatunya kotor, wajahnya pucat. Ia tak punya tujuan jelas, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Mobil hitam berlogo keluarga Al-Mubarok melintas pelan di depannya. Jendela belakang sedikit terbuka dan ia melihat sosok itu. Sosok yang selama ini memenuhi mimpinya. Aisyah. Arman terhenti, nafasnya tercekat. Kau, Aisyah. Tanpa berpikir ia berlari mengejar. Hentikan mobil itu, Aisyah! Teriaknya dengan suara parau. Sopir kaget langsung menekan rem. Mobil berhenti mendadak. Satpam yang ikut dalam mobil segera keluar, bersiap menghadang. Siapa kamu? Bentaknya. Arman basah kuyup, wajahnya penuh air hujan bercampur air mata. Aku Arman, mantan suami Nona Aisyah. Aku hanya ingin bicara, sekali saja. Satpam menatapnya dengan tatapan tajam, siap mengusir. Tapi suara lembut terdengar dari dalam mobil. Biarkan dia masuk. Semua terdiam. Aisyah membuka pintu mobil dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tatapan mereka kembali bertemu. Arman menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tak berani menatap wajah Aisyah lebih lama. Aisyah, aku minta maaf. Suaranya pecah seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aisyah terdiam. Hatinya bergetar melihat sosok laki-laki yang dulu begitu angkuh, kini runtuh seperti daun kering. Dulu ia mengenal Arman sebagai pria penuh percaya diri, berdiri tegak dengan ambisi besar. Tapi kini yang ada hanya sosok rapuh, mata sayu, wajah penuh penyesalan. Aku salah. Aku buta. Aku meninggalkanmu demi nafsu dan kebodohanku sendiri. Aku hancurkan rumah yang kau jaga dengan doa dan air mata. Aku bodoh, Aisyah. Arman jatuh berlutut di aspal yang basah. Tangannya menutup wajah. Maafkan aku. Sebelum aku mati, izinkan aku mendengar bahwa kau memaafkanku. Air mata Aisyah jatuh. Ia turun dari mobil, berdiri di depan Arman yang masih berlutut. Hujan semakin deras, membasahi jilbab dan pakaiannya, tapi ia tidak peduli. Aku sudah lama memaafkanmu, Arman. Arman mendongak,
Matanya terbelalak. "Apa? Kau memaafkanku?" Aisyah tersenyum lirih meski wajahnya dipenuhi air mata. "Ya, karena aku tidak ingin membawa kebencian sampai akhir hidupku. Aku memilih menyerahkan semuanya pada Allah. Dan lihatlah, Allah membalas air mataku dengan jalan yang lebih indah. Arman, aku tidak pernah dendam padamu." Arman menangis sejadi-jadinya. Ia meraih tangan Aisyah tapi segera melepaskannya lagi, sadar bahwa dirinya tidak lagi pantas. "Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Kau masih beri aku kesempatan mendengar maaf darinya." Keheningan menyelimuti. Hanya suara hujan yang terdengar seakan langit pun ikut menangis. Aisyah menatapnya lembut. "Arman, jangan siksa dirimu dengan penyesalan. Hidupmu belum berakhir. Bangkitlah, mintalah ampun pada Allah. Karena sebesar apapun dosamu, ampunannya selalu lebih besar." Arman menangis isakan. Suaranya parau. Bisakah aku bisa kembali ke sisimu, Aisyah?" Aisyah menunduk, hatinya bergetar. Tapi dengan tenang ia menjawab, "Tidak, Arman. Jalanku kini berbeda. Aku sudah menjadi milik umat, milik orang-orang yang berharap pada amal ini. Kita sudah dipisahkan oleh takdir. Tapi aku akan selalu mendoakanmu." Arman menunduk lagi, menangis dalam-dalam. Jawaban itu menghancurkan hatinya, tapi sekaligus menenangkannya. Ia tahu setidaknya ia masih mendapat doa dari wanita yang dulu pernah ia khianati. Hari itu mereka berpisah di tengah hujan. Aisyah kembali melanjutkan langkah dengan keteguhan. Sementara Arman, meski hatinya remuk, membawa pulang sesuatu yang lebih berharga dari dunia. Maaf. Dan dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, meski aku tak lagi bersamanya, biarlah aku hidup dalam doanya. Itu sudah cukup bagiku." Hari-hari setelah pertemuan itu, Arman mulai berubah. Meski hidupnya masih serba kekurangan, ia kembali menemukan jalan yang telah lama ia tinggalkan. Jalan taubat. Ia rajin ke masjid, duduk di saf paling belakang, menangis setiap kali mendengar ayat-ayat tentang ampunan Allah. Ia sering terlihat membantu marbot membersihkan masjid, meski dengan pakaian lusuh. Anak-anak kecil mulai memanggilnya Pak Arman, dan para tetangga mengangguk hormat setiap melihatnya menunduk penuh penyesalan. Namun, tubuh Arman semakin lemah. Batuk tak henti, wajahnya pucat, badannya kering. Tetangga khawatir. "Pak Arman, sebaiknya periksa ke dokter." Tapi Arman hanya tersenyum tipis. "Tak perlu, aku sudah banyak mengambil jatah hidup. Jika waktuku hampir habis, biarlah aku pulang dengan doa, bukan obat." Suatu malam, tubuhnya benar-benar tak mampu lagi. Demam tinggi, napasnya terengah, batuk berdarah. Dalam kesakitan, ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, izinkan aku bertemu Aisyah sekali lagi sebelum Engkau memanggilku." Tangannya gemetar mengambil pulpen. Dengan sisa tenaga, ia menulis surat singkat di kertas kusam. "Aisyah, aku tahu aku tak pantas, tapi jika surat ini sampai ke tanganmu, izinkan aku memohon, datanglah sekali lagi, bukan sebagai istri, tapi sebagai saudara seiman. Aku ingin pergi dengan membawa maafmu dan doa darimu. Arman." Seorang tetangga baik hati membantu mengantarkan surat itu ke kantor yayasan. Aisyah menerima surat itu. Tangannya gemetar saat membaca tulisan yang hampir tak terbaca karena tinta luntur terkena air mata. Wajahnya pucat, tapi ia segera mengambil jilbabnya. "Antarkan aku kepadanya, sekarang juga." Mobil hitam itu melaju menembus jalan-jalan kecil menuju kontrakan sederhana di sudut kota. Ketika Aisyah masuk, matanya langsung basah. Arman terbaring di ranjang reot, tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi, tapi matanya berbinar melihat kedatangannya. "Aisyah," suaranya lemah, nyaris tak terdengar. "Engkau datang, Allah mengabulkan doaku." Aisyah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Arman, jangan bicara banyak. Aku di sini. Aku tidak akan pergi.
Tenanglah. Air mata Arman jatuh. Terima kasih, Aisyah. Kau tetap malaikatku. Meski aku menyakitimu, kau masih datang menemaniku di ujung hidupku. Tangannya gemetar, mencoba mengangkat. Aisyah, tolong bisikan padaku kalimat terakhir agar aku bisa pulang dengan membawa cahaya. Aisyah menahan tangis. Ia mendekat, membisikkan lembut di telinganya. Ucapkan, La ilaha illallah. Air mata Arman jatuh semakin deras. Bibirnya bergetar. Ia mengulang dengan suara yang patah-patah. La ilaha illallah. Lalu senyum tipis merekah di wajahnya. Napasnya terhenti perlahan, tubuhnya tenang. Arman pergi dengan kalimat tauhid di bibirnya. Aisyah menutup mata mantan suaminya dengan tangan gemetar. Semoga Allah mengampunimu, Arman. Semoga dosamu terhapus dengan penyesalan dan air mata taubatmu. Pergilah dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tangisnya pecah. Ia duduk lama di sisi jenazah itu, membacakan doa-doa dengan penuh khusyuk. Beberapa hari kemudian Arman dimakamkan dengan sederhana. Hanya sedikit orang yang hadir, namun doa-doa mengiringinya dengan tulus. Aisyah berdiri di pinggir pusara yang baru ditutup. Ya Allah, jadikan saksi Kau bahwa aku telah memaafkan Arman. Jadikan pertemuan terakhir kami sebagai akhir yang baik baginya, dan jadikan aku seorang hamba yang ikhlas. Angin sore bertiup pelan seakan membawa doa itu naik ke langit. Hari-hari berlalu. Aisyah melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan luka, tapi dengan doa. Kisahnya bersama Arman menjadi bagian dari sejarah hidupnya, bagian dari perjalanan iman yang menguatkannya. Dan di setiap malam, dalam sujud panjangnya, ia selalu menyelipkan doa lirih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Satukan kami kelak di surgamu, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai hamba yang Kau cintai. Tahun-tahun bergulir, musim silih berganti, membawa cerita baru dalam kehidupan manusia. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Keteguhan Aisyah. Setelah kepergian Arman, Aisyah memilih untuk tidak menikah lagi. Banyak lamaran datang, baik dari kalangan pengusaha, pejabat, bahkan ulama muda yang terhormat. Namun, ia selalu menjawab dengan lembut. Cinta yang paling indah adalah cinta yang mengantarkan kita kepada Allah. Dan sekarang, aku ingin mengabdikan seluruh cintaku untuknya. Ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk umat. Perusahaan keluarganya berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Tetapi, Aisyah tetap hidup sederhana. Rumah besarnya lebih sering dipenuhi anak-anak yatim yang ia asuh, orang miskin yang ia bantu, dan tamu-tamu yang ia sambut dengan senyum tulus. Aisyah mendirikan banyak sekolah gratis. Anak-anak miskin yang dulu tak mengenal bangku belajar, kini fasih membaca Al-Quran dan buku-buku ilmu pengetahuan. Ia membangun klinik kesehatan untuk masyarakat kecil, agar tak ada lagi ibu yang kehilangan anak hanya karena tak mampu membayar obat. Di setiap pembangunan, ia selalu berpesan pada timnya. Jangan pernah mencantumkan namaku di plakat atau prasasti. Cukup tuliskan, dari seorang hamba Allah untuk saudara-saudaranya. Karena semua ini bukan milikku, tapi titipan darinya. Meski telah lama berlalu, kisah rumah tangganya dulu masih sering menjadi bahan bisik-bisik. Aisyah itu wanita luar biasa. Pernah dihina, pernah dikhianati, tapi ia tidak membalas dengan dendam. Justru, ia menjawab dengan doa dan kebaikan. Kalimat itu beredar, menjadi semacam legenda di masyarakat. Bahkan orang tua Arman yang dulu meremehkannya, kini menyesal dalam penyesalan panjang. Mereka hidup dalam usia senja, ditemani rasa malu pada diri sendiri. Namun Aisyah, dengan hatinya yang luas, tetap mengirim bantuan untuk mereka, tanpa pernah menyebut nama. Suatu malam, di usia yang tak lagi muda, Aisyah berlama-lama dalam sujud.
air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, Engkau telah memberiku ujian, lalu Kau angkat aku dengan kesabaran. Engkau ambil dariku cinta seorang manusia, lalu Kau gantikan dengan cintamu yang jauh lebih indah. Aku tidak punya apa-apa selain Engkau. Jika waktuku hampir tiba, izinkan aku pulang dalam keadaan Engkau ridho. Di keheningan malam itu, Aisyah berpulang dengan senyum di wajahnya. Ia pergi dalam sujud panjang, meninggalkan dunia dengan penuh ketenangan. Berita kepergiannya membuat banyak orang menangis. Ribuan hadir di pemakamannya. Anak-anak yatim, para ulama, karyawan, bahkan rakyat kecil yang pernah ia bantu. Mereka semua berkata, dia wanita yang tidak hanya meninggalkan harta, tetapi meninggalkan cinta, doa, dan teladan. Namanya tidak pernah hilang dari ingatan. Generasi demi generasi menyebut Aisyah sebagai simbol kesabaran dan kekuatan iman. Bukan karena kekayaannya, bukan karena keturunannya, tetapi karena hatinya yang ikhlas.